Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Hikmah di pelajaran Pendidikan Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak Ibu yang Ibu sayangi, bagaimana kabar kalian semua? Ibu doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kalian. Amin, Allahumma amin. Anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah melaksanakan sholat subuh? Dan apakah kalian sudah melaksanakan sholat duha? Ingat ya, sholat 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan. Dan jangan lupa ditambah sholat duhanya agar Allah menyayangi kalian semua. Baiklah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama ya. Nah, Ibu punya tepuk baca doa. Mau tahu nggak? Baiklah, Ibu kenalkan ya. 1, 2, 3. Tepuk baca doa. Sekarang saya mau belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, dan aku ridho Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, berikanlah ilmu kepadaku dan berikanlah pemahaman. Ya Allah, kabulkanlah doaku. Amin. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini ya. Ayo, sudah siap belum buku dan alat tulisnya? Assalamualaikum anak-anak Ibu Hikmah yang soleh dan soleha. Hari ini kita akan mempelajari beberapa perilaku terpuji yang bisa kita teladani. Apa saja perilaku terpuji tersebut kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, perilaku terpuji yaitu berkata yang baik, berkata yang benar, berkata yang menenteramkan. Apa itu berkata yang baik? Jadi Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Jadi dalam hadis ini langsung ditunjuk kepada muslim, seorang muslim yang beriman, yang mengaku yakin kepada agamanya, kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Nabi Muhammad sebagai panutannya, kepada adanya hari akhir, maka wajib untuk selalu berkata yang baik atau lebih baik diam. Jadi daripada mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang berdusta, yang menyakiti, lebih baik diam. Kita diwajibkan menjaga lisan kita untuk hanya mengeluarkan kata-kata yang baik dan benar saja. Nah, mengapa harus berkata baik? Karena Allah perintahkan kita untuk berkata yang baik. Maka sebagai hamba kita harus patuh mendengar dan mengikuti apa yang Allah perintahkan. Kemudian yang kedua, berkata baik merupakan perilaku yang terpuji. Anak-anak muslim harus selalu memiliki perilaku yang terpuji, meskipun itu dari perbuatan-perbuatan yang kecil. Dimulai dari selalu berkata yang baik dan benar, tidak mengumpat, tidak mencaci, tidak berdusta, tidak menyakiti orang lain dengan lisan kita. Nah, dengan berkata yang baik, kita juga bisa menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Kata-kata yang baik tidak akan menyakiti sesama, sehingga hubungan kita dengan sesama kita akan selalu baik juga. Ya, kemudian setelah mempelajari ini, apa yang harus kalian
tanamkan dalam diri, yaitu bahwa aku selalu berkata baik dan bersikap sopan dan juga santun. Nah, setelah berkata baik, perilaku terpuji selanjutnya adalah hormat dan patuh. Kalian di rumah memiliki ayah dan ibu, di sekolah memiliki guru. Ayah dan ibu adalah orang tua kita, guru di sekolah adalah yang mengajarkan ilmu kepada kita. Maka sebagai anak dan juga murid harus patuh dan hormat kepada mereka. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua, hormat dan patuh kepada bapak ibu guru dalam kebaikan adalah perilaku-perilaku yang terpuji. Jadi, aku selalu patuh kepada ayah dan bunda dan selalu patuh kepada bapak ibu guru dalam kebaikan. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kehormatan dan kepatuhan kita kepada kedua orang tua? Kita bisa membantu ayah dan bunda di rumah, berpamitan ketika akan pergi atau meninggalkan rumah, mau main ke rumah teman, mau ke sekolah harus pamit kepada ayah dan bunda, mencium tangannya. Kemudian bersikap baik kepada keduanya, berkata yang lembut, bersikap yang lembut, tidak boleh membentak kedua orang tua, berkata kasar kepada kedua orang tua itu tidak boleh ya. Ya, sikap terpuji selanjutnya adalah bersyukur. Anak-anak, Allah adalah zat yang maha baik. Banyak sekali kenikmatan dan kebaikan yang Allah berikan untuk kita. Kita bisa makan, bisa bernapas, bisa berlari dengan kedua kaki kita, bisa bermain dengan teman-teman, memiliki kedua orang tua yang menyayangi kita. Semua itu adalah nikmat dan anugerah yang Allah berikan untuk kita. Maka kita harus banyak bersyukur, kita harus banyak memuji kesempurnaan Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan selalu beramal baik setiap saat. Jadi berterima kasih kepada Allah dengan cara melakukan perilaku-perilaku yang baik yang terpuji, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, ini contohnya ketika mendapatkan rezeki, kita harus berterima kasih kepada Allah, mengucapkan Alhamdulillah, kemudian menunjukkan amalan-amalan yang baik, berdoa sebelum belajar atau setelah belajar, melaksanakan sholat 5 waktu, menghormati ayah dan ibu, dan perilaku-perilaku baik yang lainnya. Nah, setelah bersyukur, perilaku terpuji selanjutnya adalah pemaaf. Menjadi anak-anak yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kita umat muslim memiliki teladan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah sosok yang pemaaf. Betapapun orang-orang kafir menyakitinya, Nabi Muhammad selalu memaafkan mereka. Kita harus meneladani sifat mudah memaafkan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dengan memaafkan, hati kita akan menjadi selalu tentram. Nah, bila ada orang lain yang berbuat salah, kita harus memaafkannya. Sebaliknya, jika kita berbuat salah, kita juga tidak boleh merasa sombong untuk meminta maaf. Kita harus mau meminta maaf. Jadi, aku selalu meminta maaf ketika berbuat salah dan memaafkan orang lain ketika mereka salah. Memaafkan dan meminta maaf. Kemudian, perilaku terpuji selanjutnya adalah jujur. Jujur artinya berkata dan berbuat yang lurus dan benar. Anak yang jujur pasti disayang Allah, disukai orang tua, guru dan juga teman. Karena lisannya selalu benar, perilakunya juga selalu benar, maka orang-orang di sekitar kita akan menyayangi dan menyukai kita. Ya. Nih contohnya, menjawab pertanyaan guru dengan benar, dengan jujur. Ketika ujian, ketika ulangan dikerjakan dengan jujur, dengan mandiri, tidak mencontek, tidak menanyakan jawaban kepada teman. Jika kita menemukan benda yang bukan milik kita atau bukan hak kita, maka kita harus mengembalikan benda tersebut kepada pemiliknya.
tidak boleh menyembunyikannya untuk kita miliki sendiri. Berkata yang jujur, berkata yang lurus, tidak boleh berdusta. Ya. Kemudian perilaku terpuji yang selanjutnya adalah percaya diri. Apa itu percaya diri? Ya, anak-anak, Allah telah menciptakan kita sebagai makhluk yang paling sempurna, diberikan akal pikiran, fisik yang sempurna, dan hati untuk menimbang mana yang baik dan mana yang buruk. Maka sebagai manusia yang telah Allah ciptakan dengan banyak kesempurnaan, kita harus selalu yakin dan bersyukur dengan kemampuan yang kita miliki. Tidak boleh sombong dengan kelebihan yang kita miliki, tetapi juga tidak boleh minder atau merasa rendah diri. Harus selalu bersyukur dan harus tahu apa kemampuan yang kita miliki, kemudian mensyukuri dan percaya diri dalam mempraktikannya. Nah, contohnya ini, berani maju ke depan kelas untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu guru, percaya diri untuk menjadi diri sendiri, apalagi bersyukur dengan kesempurnaan fisik yang telah Allah berikan, tidak minder dengan warna kulit yang kita miliki, karena apapun warna kulitnya semuanya cantik dan gagah. Yaitu dia makna dari percaya diri, bersyukur dengan semua pemberian yang Allah berikan dan menampilkan kesyukuran tersebut dengan percaya pada kemampuan yang kita miliki. Oke. Nah, anak-anak, sebagai akhir dari pembelajaran hari ini, Ibu ingin menyampaikan hadis yang Nabi Muhammad SAW pernah sampaikan, bahwa mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik Islamnya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi jika kalian ingin menjadi anak-anak muslim yang sempurna imannya, yang baik Islamnya, maka tampilkanlah akhlak-akhlak yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji, percaya diri, jujur, patuh kepada kedua orang tua dan bapak ibu guru, apalagi tadi, berkata yang baik dan benar, tidak berdusta, dan perilaku-perilaku terpuji yang lainnya. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Ibu Hikmah tidak berikan tugas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pelajaran hari ini sudah selesai. Ibu doakan semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bisa tertanam di dalam pikiran, hati, dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah belajar kita juga harus berdoa. Yuk, tepuk baca doa dulu. Tepuk baca doa. Sekarang saya sudah belajar. Saya harus baca doa. Baca doa. Baca doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkanlah yang benar itu benar untuk kami laksanakan, dan tunjukkanlah yang salah itu salah untuk kami jauhi. Amin. Sampai bertemu dengan Ibu Hikmah di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.